Baik, eh, pada kali ini kita akan diskusi melanjutkan bagaimana kita melakukan analisis perancangan artificial lighting, penerangan buatan. Ruang, kolom, core, jendela sudah terbuat di sesi sebelumnya. Saat ini saya akan masuk di insert luminaire fill. Jadi pilihan luminaire fill ini perhitungan jumlah dan distribusi cahayanya, penempatan jarak lampunya dilakukan langsung oleh Dialux. Saya pilih tipe lampu karena untuk office di sini saya sudah punya satu tipe. Sebenarnya di sini ada tipe RS, tipe downlight. Saya coba insert, coba sekalian. Jumlahnya ternyata sangat banyak. Karena tadi di set defaultnya dikejar di 500 lux, kita minta rubah standar sesuai standar SNI. Untuk office adalah 250. Tadi jumlahnya 51 kali 53 titik. Begitu lux yang saya kurangkan, jumlahnya menjadi 36 kali 38. Tapi pastinya tipe lampu seperti ini downlight tidak cocok untuk office. Saya akan coba rubah tipe luminarnya. Saya pilih yang tipe recess ini, RC132 atau 132 250 lux, atau saya cari tipe yang lebih gede wattnya. Kemudian kita setup tingginya, kita pilih daya yang lebih besar, kita positioningnya di 250 lux saja. Suggestnya di angka ini 14 kali 15 titik, kira-kira itu logikanya. Kemudian kita bisa lihat sebentar, kita bisa lihat 3 dimensinya. Ini titik lampunya. Kalau kita lihat distribusi kandelanya seperti ini, jadi yang terkena core ini langsung dimatikan, dia tertutup, kira-kira seperti itu. Kemudian kita coba running calculation untuk artificial lightingnya. Proses running ini kadang memerlukan waktu yang cukup lama, tergantung dari profesor dan VGA cut Bapak Ibu sekalian. Sudah 79%, 95, dan gitu ya. Sudah jadi. Untuk melihat, saya matikan distribusi kandelanya. Ini sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian. Jadi tingkat pencahayaan masing-masing seperti itu. Yang dekat dinding nanti kita bisa adjust, yang terlalu mepet di dinding, kira-kira itu. Kemudian saya lihat di floornya, saya bisa hidupkan ISO lainnya. Ini akan hidup setelah kita running. Nah, seperti ini. Bisa lihat karena default kita di 250, kita pasang. Kemudian yang merah ini yang 300 lux. Kemudian yang 200, berarti yang biru-biru ini agak kecil di sana. Distribusinya seperti itu. Kita bisa rubah sebenarnya, apakah ini kita ambil yang
400 lux gitu, yang merah kita apply, jadi akan sedikit, tidak ada yang sampai 400. Jadi distribusinya cukup bagus ya, karena dia sudah mengatur jarak, tidak terlalu banyak yang over, yang maksimal dia di 300 lux, mungkin 350 kisaran itu ya. Distribusinya cukup bagus. Kalau kita mau lihat outputnya juga, di output di bawah ini di tab output, kemudian di summary, kita bisa lihat hasilnya distribusinya seperti ini Bapak sekalian. Average-nya lux-nya di 270 lux. Kita ditargetkan tadi kan 250 lux. Ini 270, sudah melebihi rata-rata. Kemudian jumlah lampunya 210 tipe Philips ini. Kemudian daya per meter perseginya 3,54 watt. Itu hasilnya. Jadi dari sini kita bisa lihat rancangan titik lampunya. Nah, setelah ini kita sepakat, mungkin beberapa hal kita bisa adjust. Pastinya yang dekat-dekat ini kita bisa, kalau kita udah sepakat tipe ini, kemudian kita pilih lightingnya. Nah, kita bisa split. Kita bisa select untuk area-area yang tidak kita inginkan. Saya hidden dulu objek core-nya biar tidak terpilih. Saya select hidden, dia biar tersembunyi. Saya off-kan DGF-nya tadi. Nah, sekarang saya bisa pilih lampu-lampu yang maaf, ini belum saya explode. Tadi setelah di explode. Untuk menghapus lampu-lampu yang tidak kita perlukan, kita tidak lakukan perhitungan, kita pilih core-nya dulu. Saya select hidden, saya hide it, kemudian saya on-kan DGF-nya untuk tahu lampu-lampu mana yang tidak diperlukan. Saya select objeknya. Lampu-lampu yang di dalam core ini saya hapus. Saya hapus ini juga. Kemudian saya matikan DGF-nya, kemudian saya hidupkan lagi core yang tadi disembunyikan. Jadi distribusinya seperti ini. Berarti kita sudah mendapatkan hasil analisis lighting dengan jumlah lampu yang sesuai dengan perhitungan oleh Deluxe. Saya running sekali lagi. Setelah saya kurangi lampu-lampu yang tidak kita perlukan, kita bisa adjust juga beberapa hal. Posisi lampu yang kita bisa geser-geser sebenarnya. Kalau memang seperti ini, saya bisa geser ke kanan sedikit dan sebagainya. Ini hasilnya, ISO line-nya. Jadi ISO line-nya seperti ini. Kemudian nilai value-nya yang terendah misalnya saya rubah, apakah ada yang 100 lux, saya apply yang warna biru. Ada tapi sedikit di balik kolom-kolom ini ya, ada 1000. Jadi saya rubah aja di 150 misal. Yang warna biru. Di ini ada di balik-balik kolom ini ada yang agak kurang, tapi saya kira nggak masalah. Demikian untuk analisis artificial lighting. Next, berikutnya saya akan bahas bagaimana kita melakukan analisis daylighting atau penerangan alaminya.